kebanyakan langsung pada join. Orang kalau berbuat baik agak susah gitu ya. Kenapa orang lain kenapa sih kalau kita berbuat baik itu agak susah? Karena untuk berbuat baik itu perlu latihan. Sementara kalau berbuat buruk mah nggak usah latihan. So, benar nggak? Kenapa dalam diri kita kalau kita berbuat baik agak susah gitu? Hese untuk berbuat baik mah. Kenapa? Karena untuk berbuat baik itu butuh latihan. Sementara untuk berbuat jelek nggak usah latihan. Ngebohong, so kapan kamu dilatih nggak bohong? Ada nggak? Tapi bisa ya ngebohong mah. Benar bisa nggak? Bisa kan ya? Nah, itu kamu untuk mencari-cari alasan memang dilatih. Enggak kan? Tapi selalu ada aja. Kita tuh selalu bikin alibi, selalu bikin alasan, selalu menyalahkan orang. Kenapa? Karena untuk jujur itu perlu latihan. Benar nggak? So, kalau untuk bodoh butuh latihan nggak? Enggak. Tapi kalau pintar butuh latihan. Pintar itu kan kebaikan. Bodoh itu sesuatu hal yang harus dihindari. Makanya orang kalau mau berbuat baik itu agak suka suka malas itu karena memang tidak siap menerima latihan. Nah, gitu. Jadi memang manusia sebetulnya pada awalnya itu penderitaan gitu. Tapi bagaimana kita memandang penderitaan itu menjadi kebahagiaan gitu. Ya. Karena apa? Sebetulnya untuk bertemu dengan Tuhan pun Anda harus menderita gitu. Harus melalui penderitaan. So, untuk berdialog khusus saja dengan Tuhan harus penderitaan. Kenapa penderitaan di sini dalam arti bukan sesuatu hal yang memilukan, tetapi itu adalah sesuatu hal yang positif. Anda harus wudhu. Kenapa sih harus diikat dengan aturan-aturan itu? Kan begitu, ke rumah dingin, kudu-wudu, gitu kan. Padahal itu untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, itu kan dilatih. Saya ingin menanamkan filosofi kepada Anda. Jadi orang yang tidak siap bersusah payah dalam menuntut ilmu, bersiaplah menanggung kebodohan. Ya, bersiaplah menanggung pedihnya kebodohan. Jadi artinya apa? Harus siap gitu. Emang guru tidak stres kalau muridnya tuli belet, diajarkan gitu, anggar apa belet gitunya. Nah, saya tanya gini, saya ada pingin satu cerita aja, saya pingin ngobrol aja lah. Ini mudah-mudahan jadi obat buat saya ngobrol dengan kalian ya. Walaupun saya tidak bisa menampakkan diri, pertama saya pakai kaos ya karena memang kondisinya dari tadi siang saya tepar terus, tapi karena ledakan kerinduan saya kepada anak-anak UPTK ini aja lah yang sakit pun mudah-mudahan menjadi pertemuan ini menjadi obat gitu. Karena kan peribahasa orang Arab apa syifaul qulub liqa'il mahbub. Syifaul qulub liqa'il mahbub. Penawar hati itu adalah bertemu dengan kekasih. Kan begitu ya? Penawar hati itu adalah bertemunya antara sang pecinta dengan yang dicintai. Nah, saya mencintai kalian, gitu ya. Tapi mencintai dalam arti seorang guru kepada seorang muridnya. Itu syarat untuk mendapatkan, untuk sampainya ilmu, guru itu harus mencintai. Tapi ingat, namanya cinta juga penderita. Ini bukan filsafatnya si babi wujing ya, yang ada di cinta itu deritanya tiada akhir gitu kan ada ya. Nah itu, tapi memang betul, Anda mau mencintai seseorang butuh perjuangan, betul nggak? Ya, butuh nggak perjuangan? Saya yakin loh. Ridho mencintai seseorang, wajar. Ya, mencintai seseorang, wajar itu. Dan butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Betul nggak? Bohong kalau cinta tidak dilandasi dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan cinta itu butuh latihan. Latihan apa? Latihan memahami jiwa orang yang kita cintai. Benar nggak? Iya. Dan mencintai itu bukan berarti bahwa orang yang kita cintai harus seperti kita. Harus seperti sang pecintanya.
Anda mencintai Tuhan bukan berarti Tuhan harus seperti Anda. Atau Tuhan mencintai Anda bukan berarti Anda harus seperti Tuhan. Benar? Tetapi Tuhan menghendaki Anda menjadi manusia tetap dalam keadaan kemanusiaan. Dan Anda pun mencintai Tuhan tetap sebagai Tuhannya. Gitu. Kalau Anda mencintai seseorang karena ingin seperti Anda, itu adalah cinta palsu. Itu adalah sebuah kebohongan. Maka saya mencintai Anda karena saya ingin Anda pun menjadi diri Anda sendiri. Menjadi seorang jiwa yang punya semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyebarkan kebaikan, dan semangat untuk menerima tantangan, challenge. Tiap hari hidup kita ini tantangan, ya, masalah, gitu dia. Menghadapi masalah, kita itu dilatih untuk problem solving, untuk mencari jalan keluar. Karena hidup itu rangkaian masalah, karena dengan masalah lah kita ini bertahan dan bertuhan. Itu, ya. Jadi sekali lagi terus ekstra sabar. Imam Syafi'i ngajar itu muridnya belat sampai puluhan tahun, akhirnya dipanggil, gitu ya. Kenapa Anda ini hese wae gitu kunaon gitu. Dan ternyata dengan kesabaran Imam Syafi'i itulah muridnya itu menjadi ulama yang sekarang dirujuk oleh banyak orang. Ya. Imam Rafi'i itu dirujuk oleh banyak. Nah, bersabar ketika Anda ngajar, ya, dengan segala keunikan sikap mereka. Tetapi harus tegas dalam hal-hal yang sifatnya prinsipil. Itu saja. Apa hal-hal yang sifatnya prinsipil? Kedisiplinan. Masalah kemampuan dan setiap orang berbeda-beda. Di sana lah ekstra sabar. Tapi bagaimana Anda menegakkan disiplin? Kurang disiplin. Ya, itu hal-hal yang seperti itu. Ketaatan, ketundukan kita ajarkan kepada mereka, kita transfer kepada mereka. Bagaimana menghargai seorang guru, bagaimana menghargai sebuah ilmu, dan bagaimana menghargai tempat dalam menuntut ilmu. Ya, geningan jadi nambahan sekarang 34. Ada runcul geningan bagus. Nah, itu tadi kamararana tuh. Mudah-mudahan kehadiran Anda digerakkan karena cinta ya, bukan karena saya. Karena cinta terhadap Al-Quran. Kita sama-sama punya semangat yang sama, mungkin gitu ya, ingin menjadi sahabat Al-Quran. Gitu aja. Ya, kita tekadkan dalam hati kita bahwa kita ingin menjadi sahabat Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Ya, oke. Jadi ridho, bersabar ya. Namanya juga manusia lah, dorong. Jadi gini ya, prinsip saya itu harus gini. Ada rumusannya adalah tadkirah. Makom ngajar kita itu harus tadkirah. Apa itu tadkirah? Itu sebuah model pembelajaran. Ya. Pembelajaran kita itu saya rumuskan ini yang harus jadi rumusan Anda ketika ngajar ya. Pelatih. Pada ting tulisan deh. Tazkirah itu sebetulnya ke dalam bahasa Arab bermakna mengingat, ya, memperingatkan. Tazkirah itu. Ini prinsipnya. Yang pertama, T-nya itu adalah teladan. Yuk, tunjukkan oleh kita keteladanan. Ya, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang yang membimbing, berikanlah sebuah keteladanan. Keteladanan yang baik dari tutur kata, dari sikap, dari perbuatan, dari berpakaian, dari ketepatan waktu, kedisiplinan. Jadilah teladan. Bukan menasehati dengan kata-kata, tetapi dengan keteladanan. A-nya itu arahkan. Arahkan para siswa kita, para pembelajar itu dengan hal-hal yang baik, gitu kan ya, kepada materi, fokus terhadap materi, ya. D-nya itu apa? Dorongan. Dorongan itu artinya apa? Motivasi. Berikan mereka itu motivasi. Motivasi untuk berubah.
Ya, Z itu apa sih? Zakiyah. Zakiyah itu apa? Kesucian. Pelihara oleh Anda kesucian, baik lahir maupun batin. Usahakan ingatkan mereka itu sudah wudu belum ketika kita mau mengkaji Al-Quran. Ya, upayakan kudu bala reseka gitu kan ya. Lahir dan batinnya itu. Ya. Jadi ini dijaga gitu oleh Anda. K-nya itu adalah kontinuitas. Kontinuitas itu artinya terus-menerus. Ya, kontinuitas itu artinya terus-menerus. Ya. Jadi jangan sekali jadi ingetan deh. Maka berikutnya lagi adalah ingatkan. R-nya itu repetisi. Repetisi itu artinya mengulang. O itu organisasikan. Artinya apa organisasikan itu? Hubungkan materi yang akan Anda pelajari sekarang dengan materi yang sudah dipelajari. Jangan langsung diberi materi, hubungkan dulu. Apa yang sudah mereka dapatkan dengan apa yang akan mereka lakukan. Haknya adalah hati. Nah, ini ya. Jadi tadzkirah, berikanlah sentuhan-sentuhan hati, kata-kata yang menyentuh hati. Sepeda gitu, walaupun hanya sepatah quote gitu ya, tapi berikanlah kepada mereka quote-quote yang memang menyentuh hati. Ini sebuah model yang saya pegang dalam mengajar. Satu, ada keteladanan, berikan arahan. Arahkan yang memang ketika ada hambatan, kasih solusinya apa. Tapi ingat, bukan ngasih dagingnya, tapi ngasih jalannya. Ngerti nggak? Ngasih pancingnya. Biarkan harus ada usaha, dorongan, motivasi. Ya, motivasi itu bisa reward atau punishment sebetulnya. Ini tergantung dari sisi mana Anda mau menggunakannya. Apakah dari sisi punishment? Kalau Anda tidak mengerjakan ini begini, nah itu bisa jadi motivasi juga sebetulnya. Ya, ada sisi mau ambil dari sisi reward. Setiap kebaikan yang mereka lakukan diapresiasi. Setiap peningkatan yang mereka lakukan sekecil apapun adalah apresiasi. Zakiyah artinya kesucian. Kesucian apa? Tadi lahir, batin. Perhatikan, karena belajar itu bukan hanya fisik, bukan hanya otak, tapi ruhani yang bekerja. Hati juga menyerap ilmu. Ya, maka ini harus dijaga kesuciannya, minimal ikhtiarnya adalah lakukanlah wudhu. Itu dalam rangka menjaga spiritualitas kita. Kemudian ada yang disebut dengan salah ya, benar. Kontinuitas artinya harus continue gitu. Ngaji itu harus continue. Pegat aja sekali. Nah, coba ini ya. Nah, yang namanya iman itu naik turun. Kadang di atas, kadang lagi semangat, kadang lagi bete, gitu kan? Ya, kadang-kadang lagi nggak mood gitu, lagi nggak moody gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, ini jaga bagaimana rahasia kebaikan itu harus selalu tadi dilatih dan dibiasakan. Nah, jadi kontinuitas ini arahnya kepada biasa. Ingatkan, selalu Anda mengingatkan, saling mengingatkan. Ya. Kemudian repetisi, mengulang. Organisasikan berarti mengorganisir baik materi, baik di kelas, itu di manage gitu. Maksudnya di sini adalah manajemen. Yang terakhir adalah hati. Berikanlah sentuhan-sentuhan hati kepada mereka. Ini modelnya. Tahapnya gimana? Ini udah ya, clear ya. Nah, yang kedua adalah tahapnya ada 5. Satu yang disebut dengan spiritualisasi. Yang kedua adalah konseptualisasi. Yang ketiga adalah internalisasi. Yang keempat adalah desonansi. Nah, ini tingkatannya agak tinggi nih mikirnya. Yang kelima adalah aktualisasi. Spiritualisasi itu artinya menghidupkan suasana belajar. Anda semacam
membacakan Asmaul Husna, ngaji dulu di awal, berdoa dulu, itu dalam rangka spiritualisasi. Maka spiritualisasi itu tekniknya adalah dihidupkan. Jadi hidupkan suasana-suasana spiritualisasi itu, baik ngaji, doa, itu harus dihidupkan. Ya, paham maksudnya ya. Jadi kalau ketika ngajar, hidupkan spiritualisasinya. Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk kita ngaji dulu ini yuk. Gitu. Itu kan dalam suasana menghidupkan dan mengajak kepada mereka. Ini langkah yang pertama spiritualisasi. Langkah yang kedua pada konseptualisasi baru kita berikan materi di sini. Materi yang sifatnya pengetahuan, kognitif, teori gitu. Nih hukum nun mati itu ada 4 ya. Idhar nih ciri idhar. Nah itu konseptual disebutnya. Paham? Nah yang ketiga adalah yang disebut dengan internalisasi. Internalisasi itu apa? Memasukkan nilai. Nilai di sini bukan nilai dalam tanda angka-angka ya, bukan. Makna nilai di sini. Tetapi pemaknaan. Ya. Kenapa sih misalnya begini? Kenapa sih jim itu begini ya? Apa? Atau kenapa sih harokat itu ada doma, ada fatah, ada kasroh? Ini sebetulnya perjalanan hidup kita. Rofa itu selalu di atas, tinggi. Kadang-kadang ini ada tingkatan orang gitu. Ada di bawah, ada kadang-kadang di tengah-tengah, datar. Nah, kaitkanlah gitu pemaknaan-pemaknaan seperti itu. Kemudian jim, ya, jim, ha, ho. Kenapa titiknya ini di sini? Ha, kemudian ho. Bersihkanlah kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kemudian kalau sudah bersih, insya Allah derajat kita akan di atas. Ngerti nggak? Jadi perhatikanlah urusan hati. Sucikanlah yang ada di hati. Ini langkah yang berikutnya adalah hak. Bersih. Kalau sudah hak, Anda akan di atas. Itu kaitkan aja lah dengan inilah yang disebut dengan internalisasi. Karena ingat bahwa pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of value. Ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai yang ditransferkan. Ada nilai-nilai yang ditularkan. Paham? Cara penularan nilai itu ya memang bisa dengan keteladanan, dengan ucapan, dengan nasihat, dengan quote. Itu bagus gitu. Nah, baru ada nanti disebut dengan desonansi. Desonansi itu adalah bagaimana menciptakan atau penegakan aturan. Penegakan aturan gitu. Tetap harus ada aturan yang harus komitmen aturan itu harus kita jaga. Nah, sekarang semacam ketika kita komitmen sebagai seorang pengajar juga butuh ilmu, bukan hanya mau menyampaikan ilmu. Bagaimana menyampaikan ilmu kalau Andanya nggak nuntut ilmu gitu kan? Bagaimana Anda menyampaikan Al-Quran sementara Anda menuntut ilmu Al-Qurannya jarang atau tidak? Itu kan sebuah hal yang apa disebutnya itu anomali gitu. Anomali itu kan penyimpangan. Hal yang menyimpang kan begitu. Ketika kita menginginkan hal seseorang itu berbuat baik, tapi kitanya anggar tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak ada improvisasi. Aktualisasi adalah praktek. Nah, ini puncaknya. Jadi spiritualisasi, konseptualisasi, internalisasi itu harus mewujud gitu nantinya, ya. Harus mewujud menjadi praktek gitu, dipraktekkan dalam perbuatan. Paham ya? Jadi ada modelnya adalah tazkiroh, ya. T-nya apa, A-nya apa, D-nya apa. Nah, langkah-langkahnya itu adalah tadi spiritualisasi, konseptualisasi, internalisasi, ya, desonansi. Desonansi itu artinya mengontrol perilaku seseorang supaya tetap komitmen pada pijakannya. Ya. Kemudian
ada lagi yang disebut dengan aktualisasi. Kita bersama-sama mempraktikannya. Kalau Anda nyuruh pada orang untuk tadarus, ya Anda pun harus tadarus lah. Praktekkan bersama-sama. Paham? Nah, itulah yang ingin saya sampaikan obrolan kita ini. Walaupun dalam keterbatasan saya ingin selalu ingin memberikan pemaknaan dan hal-hal yang baru kepada Anda. Dan saya selalu ingin berakhlak seperti Al-Quran. Apa? Al-Quran itu apa ya? Sangat kaya makna. Setiap ayat itu selalu baru gitu. Setiap ayat itu tidak ada kata-kata yang memang setiap bacaan ayat itu kita itu menemukan sesuatu yang baru gitu. Untuk etadei, gitu kan? Kita selalu gitu. Nah, belajarlah bahwa setiap hari itu adalah inovasi. Buat guru, setiap waktu adalah inovasi. Ya. Setiap langkah adalah terobosan. Gitu. Dan setiap detik, setiap waktu adalah perubahan. Itu. Ya. Itu jargonnya bagi guru itu. Ada pertanyaan? Boleh lah. Sambil kita ngobrol-ngobrol ini, ngobrol-ngobrol santai ini. Puja, gimana Puja? Ada Puja ngebimbing 7 orang di Ibtidah 2, Pak. Alhamdulillah. Udah kelihatan perkembangannya, tapi ada 1 sama 2 orang yang masih kayak terlambat gitu, Pak. Jadi orang lain udah ada perkembangannya bagus, yang ininya masih belum kelihatan perkembangannya gitu. Pertanyaannya adalah gini, bukan pertanyaan. Tidak ada tidak ada prajurit yang salah ya. Ada nggak prajurit yang salah? Nggak ada ya. Ada juga komando yang keliru. Benar. Nah, jadi jangan langsung kita tergesa-gesa menyalahkan murid. Mungkin ada kesulitan. Kita pahami kesulitan dan solusinya apa kira-kira yang bisa kita berikan. Ya. Nah, ketika Bapak ngasih tugas ini barudak teh kunaon hararese ngerjakeun, ditanya apakah ada kesulitan apa? Ari lamun embung maca mah da eta mah lain kesulitan, males kan? Bener nggak? Nah, misalnya saya ngasih tugas kepada mahasiswa nih, kunaon mahasiswa teh teu daek ngerjakeun. Apa sih itu permasalahannya? Nah, jadi bukan langsung menyalahkan mahasiswanya, tapi yang dicari adalah apa yang menjadi kesulitan mereka. Oh, naon itu menjadi kesulitan anak. Nah, sih sebenarnya apakah karena misalnya tidak ada fasilitas, yuk kasih solusi tekniknya caranya apa? Setelah dikasih anger wae teu ngerjakeun, tah eta mah persoalan kepribadian. Persoalan kepribadian artinya apa? Persoalan motivasi, persoalan mental. Gitu. Kalau sudah persoalan mental, maka ibda bin nafsik bakal kembali kepada diri masing-masing. 1000 kali nasihat itu kebaikan akan kalah gitu dengan satu nasihat yang buruk gitu yang mempengaruhi mereka. Itu kuncinya. Karena apa? Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik akan kalah oleh keburukan yang diorganisir dengan baik. Contoh, saya nasihatin kamu kamu 1 orang yang menasihat misalnya dalam kebaikan. Ada 40 orang yang menasihati kamu keburukan. 40 berkata buruk itu yang akan lebih kamu percayai ketimbang 1 nasihat kebaikan. Itu jangan salah loh. Kebayang nggak teman-teman kamu berapa satu angkatan? 70. Saya ngasih tahu, Neng ini teh A. Wah, 70 bilang B. Sudah, kamu akan lebih condong kepada B. Itu karena apa? Kebaikan yang tidak diorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh keburukan yang diorganisir dengan baik. Itu aja. Itu mah kecondongan manusia, fitrah manusia itu suka ada gitu gitu. Ya. Jadi tugas kita adalah mengembalikan manusia kepada setting default-nya. Setting
default manusia itu adalah kesucian, kemurnian, dan karena kecondongan manusia itu untuk hal-hal yang baik gitu. Kenapa sih manusia itu lamun diberi hal yang baik? Enggak, selain mau latihan, ya selain karena tidak siap dengan tantangan dan tidak siap dengan latihan, ya karena memang kepribadiannya sudah agak ke sana, kecondongan, pengaruhnya, gitu. Setting-settingnya sudah dikacau-kacaukan. Nah, tugas kita itu mengembalikan setting-setting itu kepada setting awal. Kita perjalanan di ajaran tasawuf ada yang disebut dengan takholi. Jadi sebelum Anda diisi oleh ilmu itu, Anda harus tarikat dulu gitu. Jadi torekat itu apa? Torekat itu menempuh jalan kesucian, sucikan dulu gitu. Bersihkan dulu tah nuaya dina hate teh. Dengki, iri, hati. Apalagi kemudian buruk sangka. Nah, itu perlu dibersihkan lah sebelum kamu menuntut ilmu teh. Nu kitu teh kudu dibersihan heula. Itulah yang disebut dengan makom takholli. Jadi ada ini ya. Ada 3 makom seorang itu. Yang disebut dengan takholli. Ingat di tasawuf ada yang disebut dengan takholli. Ya. Ada tahalli. Ada tajalli. Ya. Ada kho, ada ha, ada ja. Ini kalau di dalam tasawuf berbeda ya dengan makna yang tadi. Ini langkah yang terakhir. Takholi artinya membersihkan. Bersihkan. Setelah bersih isi. Berarti enggak? Ini tahali itu artinya mengisi yang kekosongan itu dengan mengganti dengan kebaikan. Tajali artinya sudah kebersatuan kita dengan Tuhan. Jadi ini jalan untuk menempuh Tuhan itu begini. Jalan untuk menempuh Tuhan itu Anda harus takholi, sucikan diri. Karena sesuatu yang suci tidak akan pernah bisa didekati kecuali orang yang suci. Berusahalah untuk suci. Maka innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan gitu ya kalimatnya itu. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin dan mensucikan diri. Nah, taubat itu ada di sini di takholi. Ngerti enggak? Taubat itu upaya untuk menyucikan diri itu membersihkan itu dengan taubat. Taubat misalnya dina dosa-dosa hate ya yang sering dengki istighfar. Niat-niat jelek istighfar. Ngomongin orang istighfar. Berburuk sangka kepada orang istighfar. Itu dalam rangka takholi. Bertaubat. Setelah takholi, ada tahali. Tahali itu artinya apa? Mengisi. Jadi kalau Anda gelas itu sudah isi kopi, Anda mau ganti sirup, ya keluarkan heula atuh kopinya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, kalau Anda ini ada gelas, sudah isi si gelas ini teh. Ya. Amun hayang ganti ku sirup atau rek dicampur. Kan mau mungkin merenang. Keluarkan dulu dong kopinya. Ya, bersihkan dulu kopinya. Ya, benar nggak? Setelah bersih baru isi. Kalau sudah isi, sudah kita akan bersama-sama menikmati itu. Paham sampai sini? Ini perjalanan juga ya. Perjalanan filosofi hidup artinya akhirnya. Nah, tinggal Anda sadar dirilah ke sana. Yuk. Bersihkan dulu. Isi orang teh kurang manfaat ilmu, kurang barokah, doa kati kolot, banyak dosa dari orang tua, dosa dari guru. Yuk bersihkan. Bertaubat gitu. Kita belajar untuk tobat. Tobat itu banyak makomnya, banyak lagi tingkatannya. Tobat sambal malin gitu tobat kan. Pernah dengar ingat tobat sambal? Oh geus lada tapi dihuapkeun deui.
Itu kan, ada syaratnya dong tobat itu. Udah tahu pernah salah ya Allah. Kalau diingetin begini ketika dicas begini baru sadar, oh ya Allah. Bener dosa itu sok ngomongkeun dosen ya Allah. Gitu misalnya ya. Sadar dah ketika dapat casan begini. Paling 3 poeun teh. Baterena teh jolemah deui ngomongkeun deui we bakal lebih parah. Ingat ya kalau orang sudah sakit terus penyembuhan karugrag biasanya lamun karugrag masuk lebih parah. Betul nggak? Kalau Anda sekarang sudah tahap kebaikan, sedang meniti jalan untuk menjadi sahabat Quran, terus gitu. Dejlik we jauh haroream. Tah mau baliknya lagi itu susah. Mengembalikan lagi teh. Benar, Sob. Kamu kalau sekarang terbiasa ketika kamu dilundu kesusahan, jadi kadang-kadang kita ini memperlakukan Tuhan itu seperti pemadam kebakaran gitu. Ketika sudah terjadi huru-hara, kehuruan apinya gede dan sudah tidak bisa kamu tangani, baru kamu teh nelpon pemadam kebakaran. Kata orang lain, jangan main api dong, jangan main api dong, jangan main api dong. Wah, kalem we. Tenang we aja. Gelebug deh pan kehuruan gede. Panjo ingat ke pemadam. Coba sehari-hari ingat nggak kamu ke pemadam? Enggak, jarang. Hayang cita-cita jadi pemadam gemu. Ya, itu mungkin cara kita memperlakukan Tuhan. Atau mungkin saja kita Allahu Akbar. Atau kita ini atau jangan-jangan kita memperlakukan Tuhan seperti daun salam saat santri mau ngaliwat. Namun santri mau ngaliwat bikin nasi yang di kastrol ya, kastroloid ya. Nah, itu pasti daun salam itu paling pertama kali dicari. Mereka liwat sebagai pelengkap biar bagus gitu ya, di atas liwat teh aya daunan gitu, daun salam. Jadi liwat panggilanna dipicen mana? Yang pertama kali Anda buang apa? Daun salam. Ya aya daunan, lung, benar nggak? Padahal ketika Anda mau buat itu pertama kali Anda cari. Apakah gitu begitu sikap kita kepada Tuhan? Nah, itu Pak nggak usah dijawab, ya mah. Jawabnya biarkan diri kamu dan Tuhan yang tahu. Ya, jadi ingat sekali lagi, ketika kita kebaikan, sedang menanjak, tolong itu minta diistiqomahkan sama Allah. Jangan sampai ngegejlik, kurang kebalik lagi ke bawah. Karena kalau sudah sakit, sudahlah. Sudah jatuh. Nah sekarang istiqomahkan kalau 30. Saya sebetulnya sudah senang ada 45 ini bertahan. Ternyata pas datang sekarang menurun. Pernah sempat sekali ngasih materi 19 orang. Wah, ini perlu dicas lagi nih kayaknya gitu. Nah, gitu ya. Jadi harus, makanya tadi metodenya adalah tazkiroh. Itu salah satunya adalah ingatkan, saling mengingatkan, dong gitu. Pakai grup itu, ingatkan. Yuk ngaji yuk tadarus yuk, nggak apa-apa. Sindir mengingatkan gitu, nggak akan. Kenapa sih kita tuh jadi sok minder, lamun ngingetin gitu teh. Dia bukan berarti orang yang ngingetin juga sudah menjadi baik gitu ya. Kamu kan kita suka dihantam ya. Ada kata-kata toxic positivity ini mungkin yang sudah pernah saya jelaskan. Ada yang disebut dengan kata-kata toxic positivity. Jadi seperti kata-kata positif tapi jadi racun gitu. Ya. Misalnya ada teman Anda yang mengeluh kepada Anda, tiba-tiba Anda hantam keluhan mereka itu dengan kata sabar. Sabar ya. Nah, gitu ya, sabar. Padahal bukan itu yang mereka butuhkan karena mereka sudah paham pada posisi itu harus sabar. Karena kita salah komunikasi gitu. Harusnya kita lebur dulu. Oh iya, saya merasakan susah. Dan kita harus bersyukur ya, perjuangan kamu sudah sampai seperti ini dalam merenung. Kalau seandainya posisi saya ada di kamu, mungkin belum tentu saya sekuat kamu. Itu kan berarti bisa motivasi teh mah halus. Jadi labur heula orang kepada diri mereka. Setelah itu baru, tapi mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar ya. Nah, gitu. Berarti nggak? Ya sabarlah. Nanti juga. Kamu tegas pukul langit HP.
sabar nanti juga akan diganti kok gitu, Allah mah da maha beunghar. Tah eta teh siga nu kata-kata positif tapi jadi penyakit eta teh gitu. Bener nggak sok? Pernah nggak ngalamin gitu? Nah itu bukan itu yang kamu butuhkan. Ya, misalnya ada begini ya. Ketika orang tuanya meninggal, kita tuh bisa nunjukkan empati gitu. Insya Allah ya, ini mungkin yang terbaik dari Allah buat kamu ya dan keluarga kamu. Jadi maksudnya nu terbaik teh maot gitu. Nah ini tuh sok kata-kata tepas gitu kumahanya. Nah ini tolong dong hati itu sing sensitif atau kamu teh ya. Paham nggak maksudnya? Terus ada orang yang lagi di kosan bekalnya tengah 500 nah habis sedih saya ini sampai nggak bisa makan Pak, ini sabar, minta aja sama Allah, Allah kan maha kaya, cukup. Ketika kita bilang sabar itu ada secara psikologis ada dua. Apa duanya? Kita menganggap persoalan dia itu tidak penting dan kamu ingin suara kamu didengar, itu kuncinya. Jadi kalau kamu langsung banting dengan kata-kata sabar, sama seperti kalian itu sok ngebanting ku kata-kata ikhlas ke Ustadz gitu, ngerti nggak? Pak Ustadz, saya mau percaya Pak Ustadz, ikhlas mau mungkin menerima amplop. Jadi jangan bantai Ustadznya, dipukul ku kata ikhlas. Ikhlas merek ngomong ngajarkan ikhlas ke Ustadz mah eta teh sareng toxic positivity sebutnya itu. Ngerti nggak? Kamu tidak berpikir bahwa seorang ustadz itu meninggalkan anak istrinya untuk ceramah itu. Datangnya ke tempat ceramah itu dia pakai bensin. Benar nggak? Ya. Tapi ketika ada ustadz misalnya anggaplah dalam tanda petik menerapkan tarif, tiba-tiba Anda bantai dia itu dengan kata-kata, wah, eta ustadz komersil, teu ikhlas ngajar teh, ngajual agama ku duit. Tah, saya pikir teh saya nu salah teh gitu ya. Terus pas pulang si ustadz itu dibanting lagi oleh si pengundang acaranya itu dengan kata-kata ikhlas. Pak Ustadz, saya percaya Pak Ustadz ini orang alim, tidak mungkin mengajarkan karena harta. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya percaya hanya Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan Pak Ustadz. Balik depan Pak Ustadz dengan hulang atau itu siga kata-kata tenu bener tapi salah itu gitu, terasanya itu salah gitu. Tapi susah gitu kan ngebanting nanti gitu. Karena memang kata-katanya positif, ikhlas gitu. Tapi terasa oleh si Ustadz itu kata ikhlas itu jadi tengenah gitu. Eta anu disebut dengan toxic positivity. Anda sedang dirunduk keburukan, Anda sedang dirunduk kemalangan, tiba-tiba dikasih kata-kata positif, tapi tengenahan karasana teh ku kamu. Misalnya nih seorang perawat, nanti, orang-orang perawat, calon perawat, ada keluarganya yang sedang menunggu ribu, wah bapak-bapak yang sabar ya, insya Allah kalau memang yang terbaik mungkin akan disembuhkan oleh Allah, kalau memang ini bukan yang terbaik mungkin ya semoga Allah tidak menyusahkan gitu jalan kematiannya. Tahapan eta teh kata-kata teh siga nu positif tapi jadi racun yang keluarganya, ngerti nggak? Nah itu jadi kata-kata inilah yang disebut dengan kalau dalam filosofi keperawatan itu disebutnya caring. Ya. Jadi kalau ngomong dengan saya mah bisa asup ke ilmu nanaon kan, ilmu pariwisata hayu, karena keperawatan hayu, karena ilmu olahraga hayu gitu. Tak agama mah ACDC Bapak mah asup ke ditu kadi. Mau minder saya berbicara di hadapan orang penjas dan saya tidak pernah minder ketika berbicara tentang keperawatan di hadapan orang-orang perawat. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah minder berbuat baik. Ingatkan. Ingatkan itu bukan hanya ke murid. Kita harus saling mengingatkan. Dan selalu berikan solusi alternatif-alternatif. Lamun geus dibere sababaraha alternatif we ente
Ieu wae ya, tidak artinya tidak nurut saja. Eta mah geus asup kana golongan Bani Israil. Tahu Bani Israil? Tahu Bani Israil? Ketika disuruh kurban sama Nabi Musa, "Hei Bani Israil, kurbanlah kamu sapi." Lalu dia itu bertanya, sapinya. Musa sapinya kan kumaha?" Kata Musa, sapinya itu yang berumur 2 tahun. Tanduknya yang gimana? Yang melengkung ke kanan, yang melengkung ke kiri, yang melengkung ke samping. Yang kata Musa, yang melengkung ke kanan. Ke kanannya harus berbentuk angka 4, angka 8. Oh, angka 8. Terus matanya harus berwarna apa? Terus nanya. Maka Allah menyindir banyaknya pertanyaan itu kepadamu, hai Musa, bukan untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya itu adalah upaya untuk mengundur-undur bahkan supaya tidak mengerjakannya. Dan saya pun suka melihat itu penyakit mahasiswa gitu. Ketika saya kasih tugas, itu mahasiswa, nyerang ke pertanyaan. Saya diserang dengan berbagai pertanyaan. Pak, ininya begini, Pak. Pak, ininya begini, Pak. Terus kalau begini bagaimana, Pak? Seandainya begini, terus gimana, Pak? Saya jadi asa ningali tina Quran teh. Oh, ceun teh ieu teh kaum Bani Israil mereunannya lamun diparentahkeun itu suka banyak pertanyaan, tetapi maksud pertanyaannya itu bukan untuk mengerjakannya dengan baik, tetapi hanya untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak betul atuh. Dan saya merasakan itu. Tapi kan merenan akan jadi bukan lagi toxic positivity, akan jadi negatif positivity gitu. Negatif toxic. Nah, kalau seandainya saya katakan kamu masih ke Bani Israel wae. Nah, apa? Eta teh moal ngeunaheun gitu. Jadi ngebanting mentalnya dengan kata-kata negatif gitu. Ya. So, oke, ini mah kita belajar untuk refleksi. Saya yakin tidak semua mahasiswa memahami cara berpikir saya. Nah, kalau saya berpikir itu kadang-kadang out of the box, ya. Batur gitu, cek batur gitu. Kalau orang lain mah gini ya, hey, madhab Syiah itu sesat. Nah dulu itu saya ketika rame tentang sesatnya madhab Syiah, bukannya dihindari tentang belajar Syiah, malah aku saya dipelajari gitu, Bapak mah. Di mana sih sesatnya itu? Akhirnya saya tahu gitu. Bukan cek percenahan kalau mengatakan sesatnya itu, tapi memang berdasarkan empirik gitu. Jadi Anda itu ilmu itu kan kalau ke ilmu itu harus haus, harus rakus. Kalau ke ilmu mah boleh rakus, ya. Tapi kalau ke harta jangan rakus lah. Cukup, yang penting mah kita cukup hidup itu. Mau pesawat cukup, mau rumah segede alun-alun cukup. Tepikeun ka kamar mandi lagi kudu make sepeda gitu ta. Misalnya bapak tinggu jauh di tengah imah ka kamar mandi kudu make sepeda. Udah gede-gede tinggi imah teu capek ngepel sok segede alun-alun daek ngepel aku sorangan da mau meureunna kudu nguruhkeun sakumaha. Udah mata hidup teu sederhana tong ku nafsu. Ya. Kebayang enggak kalau hirup eta imah segede alun-alun. Tah, terus segede taman enog besok. Kayak rumah leutik teuing dina rumah tangga nanti kalau berhidup bersuami istri hese punung teteh. Hese nyumput gitu panggih deui. Gitu kan ya. Ya. Jadi rumah nate double L. Tahu double L? Lu lagi. Panggih deui kan gitu. Sok silahkan kamu mengenas jadi Bapak mau geus goy teh. So, senyummu membawa penderitaan atau membawa kebahagiaan gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Ya. Saya masuk survei sok seri itu telah meninggali mahasiswanya. Saya sok kadang-kadang saya stressing gitu mahasiswa itu. Ya, so, kadang-kadang saya mengajar ke di setting. Hari ini saya harus menunjukkan wajah yang jutek. Itu kadang-kadang sok itu dah sama. Karena ingin lihat reaksi mahasiswa. Gitu tegang gitu mun di geruanku bapaknya dipanggil ngaran teh siga nu dipanggil ku malaikat Ijroil eta teh. Misalnya puja langsung eta teh tina wajahna teh jual tah gitu tah beungeuten teh ekspresina teh lamun di geruan teh siga nu soak gitu tah.
Siga nupa ditanya ku mungkar jeung nakir gitu. Baik cek bapak teh lah. Nah hate kan harus husnudon. Hitung-hitung kamu latihan aja nanti kalau di kuburan masuk waktu itu aja lah. Jadi positif, hidup itu kan harus positif. Ya silakan. Sekarang kalau ada mau ngomong deh. Udah jam 8 tapi nanya. So, ini tuh kan bapak jadi rada ayah bisa kita tadi goler, joprek, mager, komar, kolot di kamar, cicing, we. Gitu ya. Nah, silakan. Sekarang giliran Anda dong yang ngomong atuh. Jangan bapak terus yang ngomong. Ya, jarang wae bade upas asa bapak teh unggal pangi jeung mahasiswa dengan asa poe Senin begitu rasaan deh. Naon heuh asa upacara we, upacara lagi pas mengheningkan cipta. Jarang pling gitu tah. Mun seuri da tara kadenge seuri paling sing arenyem gitu. Itu teh. Hayang seuri mah seuri we tong ditahan-tahan bisi melenung dina tarang ke. Hayang seuri ditahan melenung na tarang ke dioperasi ku dokternya kakak tah na tarang teh. Dah. Giliran siapa yang mau ngomong ah? Oh, malam mingguan. Habis saya ngapelan, tentunya. Ini grup single hungkul, single fighter. Ya, grup single fighter hungkul ya. Aduh, karunya teuing. Itu manusia teh. Can manusia can sempurna atuh da kamu mah. Can, da ciri kesempurnaan mah kalau sudah punya pasangan da tepuk tangan oge teu jadi ari hiji mah, kudu dua. Karena Tuhan itu menciptakan pasang-pasangan. So, apa yang tidak berpasangan di dalam hidup ini? Mata, pasangan tuh pasangan. Tangan, pasangan. Langit, pasangannya apa? Langit, pasangannya apa? Pasangan langit apa? Bumi. Bumi. Ya kan? Matahari pasangannya? Bulan. Tuh, wah ya pasangan. Ya kan? Kalau atas pasangannya? Bawah. Bawah. Kalau depan? Belakang, Pasangan? Pak. Pasang-pasangan. Telinga berpasangan nggak? Bisa nggak seseorang disebut laki-laki kalau tidak ada perempuan? Tidak. Bisa nggak Gina ini disebut perempuan kalau seandainya di dunia ini tidak ada laki-laki? Nggak ada yang bisa disebut istilah laki. Adanya disebut perempuan itu karena ada yang pembedanya. Apa? Kaum laki-laki yang membedakan. Ya. Maka jangan heran. Yang memandang diri kita pun pasti ada yang positif, ada yang negatif. Dua pandangan. Pasangan tuh. Kesakti pasti ada yang positif, ada yang negatif. Kegina ada yang positif, ada yang negatif. Benar nggak? Ya, telinga kita cuma punya berapa? Dua. Ya, benar nggak? Nah, tangan kita berapa? Ada dua. Ada dua. Kalau ada 100 orang, bisa nggak kita nutup mulut-mulut mereka? Nggak bisa ya? Nah, karena kita punya dua tangan, maka gunakanlah dua tangan itu untuk menutup telinga kita. Benar nggak? Terhadap hal-hal yang negatif. Biarkan, let's go kebaikan. Orang yang berbicara keburukan tentang kita, pastikan bahwa kita ini adalah di depan mereka. Orang yang selalu berbicara kita di belakang, kita adalah orang yang ketinggalan oleh kita. Makanya beraninya ada di tukangan. Benar nggak? Nah, udah. Positifnya begitu. Kita mengupahan diri. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, saya cukupkan saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda. Ini mudah-mudahan jadi charger ya. Seminggu ke depan mudah-mudahan tidak berubah. Baterainya masih kuat di casnya ya. Pertemuan ini mudah-mudahan menjadi charger buat Anda semua. Terima kasih. Saya mohon izin, mohon pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Syafakallah.
Baik Kang Tete, mungkin untuk acara selanjutnya itu adalah doa ya yang akan dipimpin langsung oleh Kang Wira Sakti Sutiana maksudnya. Semoga kepada Kang Wira dipersilakan. Ayo Kang Wira, jangan dulu banyak ketawanya, Mangga. Sehingga rasa tukang kita Astagfirullahaladzim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman